sebanyak 16 orang. Tadi yang terbaru diinformasikan ada 17 orang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah mengatakan untuk mengevakuasi korban di tengah sulitnya akses menuju lokasi saat ini diperlukan alat berat. Tentunya setelah relawan itu hadir di sana beserta rekan-rekan Basarnas itu melakukan proses pencarian. Tentunya dimulai dari titik-titik yang sudah terlihat serta informasi dari warga bahwa di sini ada rumah terkena longsor. Nah itu mulai dicari di area-area di sana melalui sistem daripada SAR ya di sana ya. Ada skru-skru berapa gitu. Nah kemudian tentunya untuk kedepannya untuk yang memang masih tertimbun tanah lebih tebal, itu kita berharap memang dukungan dari alat berat. Hanya saja proses menuju ke sana kan tidak mudah. Apalagi di posisi di bawah itu kan juga ada tidak hanya longsor saja ya, tapi kan ada banjirnya juga. Gitu. Jadi ini kan proses satu demi satu untuk penyelesaiannya. Gitu. Artinya saat ini masih menunggu agar upaya evakuasi dan juga pencarian berjalan maksimal, yaitu dengan mengirimkan alat berat. Namun sementara karena terkendala akses, upaya apa yang bisa dilakukan oleh petugas di sana, Pak Bergas? Ya tetap melakukan pencarian, Mas. Tetap harus melakukan pencarian karena ini kan waktunya tidak panjang ya, istilahnya tidak panjang karena cuaca juga tidak, kita kan kejar-kejaran dengan cuaca. Tidak bisa saling menunggu, kalau bisa nanti kan dapat informasi apa dikembangkan di lapangan begitu. Apakah titik pencarian difokuskan di satu titik atau diperluas, Pak Bergas? Ya, sebagaimana data yang itu kira-kira posisi ada di mana, biasanya ada areanya di situ. Ada area yang nanti dicari begitu. Oke. Artinya menunggu laporan, ketika ada laporan datang, petugas langsung mencari ke titik yang dilaporkan oleh warga tersebut. Yang paling mungkin. Tentunya yang tidak mungkin menggunakan alat berat ya tidak ya, masih proses menunggu ya. Menunggu alat berat juga, kemudian tentunya yang bisa dilakukan oleh teman-teman SAR ya dilakukan gitu. Karena ini kan kita juga menjaga, karena ini kan manusia ya. Saudara, menurut Camat Petung Kriono, lokasi yang menjadi longsor merupakan wilayah rawan longsor. Ada 9 desa di wilayah Kecamatan Petung Kriono yang mengalami tanah longsor. Fokus utama petugas adalah pencarian warga yang diduga masih tertimbun longsor. Yang longsor itu kejadiannya di semua wilayah Kecamatan Petung Kriono. Kecamatan Petung Kriono itu ada 9 desa. Cuman yang membawa korban itu titiknya berada di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Yes. Berarti ada 9 desa, Pak, yang terdampak cuaca buruk dan juga longsor? Iya, di wilayah Petung Kriono itu kan wilayah pegunungan dan itu sudah masuk wilayah pegunungan Dieng. Jadi terkait bencana longsor itu ya rawan sekali, apalagi terjadi hujan yang sangat deras untuk wilayah Petung Kriono. Pak Hadi, laporan pertama kali terkait dengan longsor yang terjadi di 9 desa ini seperti apa? Di desa mana awalnya memang terjadi longsor dan seperti apa ceritanya? Oke, laporan awal terkait bencana yang ada di Petung Kriono, itu di Petung Kriono itu ada yang namanya tim kampung siaga bencana. Jadi segala sesuatu yang terkait kebencanaan itu dilaporkan secara langsung baik ke pihak kecamatan, polsek maupun Danramil. Jadi kami tahu persis dengan cepat kapan terjadinya bencana itu. Dan bencana itu mulai dilaporkan ya menjelang maghrib itu. Pertama laporan banjir. Dengan adanya laporan banjir tiba-tiba dari masyarakat Desa Kasimpar melaporkan bahwa terjadi tanah longsor juga yang berdampak korban. Awal laporan itu sore diperkirakan cuma 4 korban. Tapi setelah kami ke sini, nggak tahunya bukan cuma 4 korban itu. Warga yang terjebak tanah longsor, itu ada yang menginap di rumah perangkat desa, Desa Kasimpar.
Dan dilalah lagi pas nggak tahunya rumah kepala desa itu juga terkena dampak longsor dan hilang, sehingga keluarga Sekdes Desa Kasimpar bersama orang yang ngiyup di situ atau yang kena dalam artian ya berteduh di situ itu berdampak juga. Nah juga orang yang di situ pas ada acara di kafe, dan orang-orang yang di kafe itu juga di Petung Kriono kan di samping pegunungan jadi tempat wisata itu juga kena dampak bencana. Dan juga ada orang-orang yang tidak sengaja lewat dan terhambat bencana dan menjadi korban berkaitan dengan tanah longsor tersebut. Dan teman-teman mendapat laporan itu, kami koordinasi ke tingkat kabupaten, melaporkan ke Ibu Bupati Pekalongan, melaporkan ke Sekda, melaporkan ke BPBD, melaporkan ke tim PMI. Akhirnya kami malam-malam bergerak, dan alhamdulillah sekarang dari tadi pagi banyak relawan yang mencari. Kami terkait tanah longsor belum begitu menangani, kami mengedepankan pencarian korban jiwa. Jadi ini sekarang teman-teman baik dari Basarnas Semarang, dari Basarnas Wonosobo, dari teman BPBD Provinsi Jawa Tengah, teman-teman dari Forkopimcan, masyarakat dari PMI, dan semua masyarakat yang bergabung di sini melakukan pencarian korban. Saudara, hingga kini dilaporkan ada 10 orang terluka yang saat ini dirawat di Puskesmas Petung Kriono. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi korban luka yang saat ini dirawat, telah tersambung bersama kami melalui saluran Zoom. Ada Ibu Daryanti, ibu salah satu korban luka. Selamat siang, Ibu Daryanti. Selamat siang, Ibu Daryanti. Bu Daryanti, Anda bisa mendengar suara saya? Baik, tampaknya ada kendala teknis audio bersama Ibu Daryanti yang merupakan ibu salah satu korban luka yang saat ini masih dirawat di Puskesmas Petung Kriono. Nggak kedengaran. Ibu Daryanti, selamat siang. Bu Daryanti? Halo, iya. Ya, Bu Daryanti bisa diceritakan, ini anak Anda menjadi salah satu korban luka dari longsor yang terjadi di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan. Bagaimana cerita anak Anda pada saat itu, pada saat longsor terjadi? Iya, waktu itu malam jam 7 itu ada berita, Pak. Saat saya setelah sembahyang Isya itu ada orang mengetuk pintu saya. Katanya di kafe Kasimpar itu kena kebanjiran gitu. Kan jauh dengan lokasi anak saya bekerja itu di kafe. Ya, saya hanya menangis dan berdoa karena tidak bisa ke sana. Malam-malam yang ke sana suami saya. Itu yang mencari anaknya itu Didi, tapi bapaknya tekan sudah sampai di sana itu alhamdulillah Didi udah di rumah temannya, udah ketemu. Artinya pada saat kejadian rumah ibu itu jauh dari lokasi ya? Sekarang di Puskesmas Petung Kriono, alhamdulillah anak saya selamat dari longsor. Bu Daryanti, itu. Rumah ibu jauh dari lokasi, tadi Anda sebutkan bahwa anak ibu saat itu berada di kafe. Iya, jauh. Saat itu anak ibu tengah bekerja di kafe atau seperti apa, Ibu? Iya, anak saya kerja di sana. Oke. Bagaimana kondisinya anak ibu? Ya, alhamdulillah udah mendingan, lukanya udah diobati di Puskesmas, dirawat di Puskesmas.
Perawatan apa saja yang sudah dilakukan, Ibu, tadi yang Ibu lihat oleh tenaga kesehatan terhadap anak Ibu? Iya, udah ya Pak, terima kasih. Mhm. Bu Daryanti, baik. Baik, itu tadi Ibu Daryanti merupakan ibu salah satu korban luka seperti yang diceritakan oleh Ibu Daryanti tadi bahwa anaknya saat itu memang berada di lokasi kejadian bukan karena rumah ataupun kediaman mereka berada di tempat lokasi longsor, melainkan korban berada di salah satu kafe yang memang berada di lokasi kejadian dan tengah bekerja. Saat ini korban yang merupakan anak dari Ibu Daryanti kondisinya sudah membaik dan sudah dilakukan penanganan terhadap luka-luka yang memang tengah ditangani tadi oleh pihak tenaga kesehatan puskesmas